Selamat datang di Gills Media. Hai guys, kali ini Gills Media akan mempersembahkan video pembahasan praktis fisika materi alat optik. Jangan lupa nonton semuanya, biar kamu dapat praktis menyelesaikan soal fisika materi alat optik. Selamat menonton! Oke, jadi hari ini kita belajar fisika 2 jam. Yang kita mau bahas itu tentang alat optik. Materi ini itu materi di bab terakhir ya. Jadi mungkin pekan depan kalau misalkan kita masih belajar, 2 pekan ke depannya, kalau misalnya kita masih belajar, mungkin kita akan bahas soal-soal dari bab 1 sampai bab akhir ya, untuk persiapannya kalian semester gitu, atau apalah, ujian untuk ujian sekolah atau ujian akhir atau apa kan tuh Mai ya. Jadi kan kemarin-kemarin itu kita sudah bahas tentang optiknya sendiri. Optiknya sendiri itu ada 2 kan, ada optik fisis sama optik geometri. Optik geometrinya itu 2 yang sudah dibahas, tentang pemantulan sama pembiasan, tentang cermin dan lensa. Nah, kalau yang optik fisisnya itu ada yang sudah dibahas, mungkin masih kalian ingat Ji, yang tentang difraksi celah ganda, celah tunggal, celah banyak, dan seterusnya. Oke, alat optik yang kita mau bahas, di sini sebenarnya ada 4 ya alat optik. Ada yang pertama itu mata, yang kedua nanti adalah lup, kaca pembesar, dan yang ketiga itu mikroskop, terakhir teropong atau teleskop. Ya. Nah ini kenapa mata dikatakan sebagai alat optik? Karena mata itu dia mirip fungsinya dengan lensa. Ya, jadi dia bisa, mata itu bisa jadi lensa cembung, bisa juga jadi lensa cekung. Tergantung mau lihat benda yang bagaimana gitu. Nah, makanya di sini ada saya tulis daya akomodasi. Daya akomodasi itu artinya kemampuannya mata untuk mengatur kelengkungan lensanya. Jadi kalau misal kalian mau lihat benda yang dekat, maka kalian itu akan membuat lensa matamu. Kalau misalkan kalian belum ada cacat-cacat matanya kayak rabun jauh lah, rabun dekat, atau apalagi mata tua, mungkin jika jadi masih muda jadi semua. Nah, kalau masih normal itu matamu pasti bisa melakukan fungsinya dengan baik. Jadi dia bisa seketika jadi lensa cembung, seketika jadi lensa cekung. Nah, kapan dia jadi lensa cembung? Dia akan jadi lensa cembung atau lensa positif kalau misalkan benda yang kau mau lihat itu benda yang dekat. Saking dekatnya dari matamu, itu maka matamu kayak melotot, lebih tegang kalau misalkan ada benda yang kau lihat dengan sangat dekat. Itu matamu kayak lebih tegang, biasanya matamu akan memerah atau sakit kiko rasa, tidak rileks lah gitu kalau misalkan terlalu dekat. Tapi kalau agak jauhan nah ini matamu rileks, atau dia dikatakan kalau jauh itu matamu tidak berakomodasi atau dia menjadi lebih cekung. Gitu. Nah sekarang di sini saya jelaskan di daya akomodasi ini dia terbagi 2 Ki. Mata itu bisa dikatakan tidak berakomodasi, tidak berakomodasi. Jadi mata bisa dikatakan tidak berakomodasi. Kapan? Ketika dia melihat benda yang dekat. Melihat benda yang dekat. Untuk mata normal, titik dekatnya itu ini dia tidak berakomodasi kalau dia melihat benda yang jauh ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Kan dia rileks kalau jauh. Jadi ini melihat benda yang jauh. Titik jauhnya mata untuk orang normal itu tidak terhingga sejauh mata memandang. Jadi kalau dia tidak berakomodasi itu untuk melihat benda yang jauh. Jadi kalau agak jauh benda dari matamu, kau lebih rileks, matamu tidak tegang dan tidak berakomodasi lah istilah fisikanya. Nah, yang kedua itu ada namanya berakomodasi maksimum. Berakomodasi maksimum. Jadi yang kedua berakomodasi maksimum.
Dia maksudnya itu untuk melihat benda yang dekat. Gitu. Nah, kalau misalkan titik dekatnya untuk orang normal itu dinamakan atau disimbolkan dengan SN yang nilainya itu 25 cm secara umum. Kadang juga biasa diganti jadi 30 cm. Jadi dia tergantung kalau misalnya gini, kalau kita sudah mulai mikir soal, di soal tidak ada titik dekatnya untuk orang normal misalkan. Nah, berarti itu kalian pakai Mi 25 sebagai tetapan. Itu mirip juga materi SMP. Kalau kalian masih ingat. Tapi kalau misalkan ada dia sebut, misal dia ambil titik dekatnya 25, 30, kan kadang di antara itu nilai-nilainya. Berarti kalian ikuti yang di soal. Seperti itu. Ini kita bahasnya untuk mata normal ya. Kalau misalkan mulai nih cacat, misalkan dia rabun jauh. Rabun jauh berarti kan dia tidak bisa tidak bisa melihat benda yang jauh. Nah, berarti titik jauhnya nanti bukan minta terhingga, akan bergeser Ki. Nah, dia bergeser kayak bagaimana? Di sini saya jelaskan dalam skema apa nih? Anggaplah gini, ini matamu misalkan. Ini matamu. Nah, di sini ada titik dekatnya. Misalkan titik dekat. Terus ini titik terhingganya. Ini gambarannya, ilustrasinya. Ini. Misalkan ilustrasinya ada titik dekatnya sama ada titik jauhnya. Nah, kayak gitu. Nah, maksudnya kayak gimana? Kalau orang normal, misalnya kita bilang ini, kalau misalkan orang normal, maka dia rentang itu di sini, Ki. Dia berada di jangkauan matanya itu yang bisa dilihat dengan baik adalah di jarak 25 cm sampai tak terhingga. Jadi kalau misalkan paling dekat 25 cm, itu masih bisa dilihat dengan jelas. Ya, kalau misalkan untuk orang normal. Ini untuk orang normal. Gitu. Kalau misalkan dia rabun jauh, kalau rabun jauh berarti kan dia tidak bisa melihat benda yang jauh. Makanya titik jauhnya bergeser. Ini. Karena titik jauhnya bergeser menjadi lebih dekat, titik dekatnya juga bergeser. Nah, ini rabun jauh. Atau bahasa Bugisnya ini rabun jauh, miopi. Jadi kalau dia rabun jauh, titik jauhnya akan berkurang. Yang tadinya itu tak terhingga menjadi lebih dekat. Itu ada batasannya, jadi terbatas kalau dia rabun jauh. Karena bergeser ke titik jauhnya, maka titik dekatnya juga bergeser menjadi lebih dekat. Yang tadinya 25, baru kemudian jelas, ini agak berkurang, mungkin 15 atau 10. Nah, ini juga termasuk, misalkan di antara kalian, kalau keseringan main HP misalkan, mungkin kalau awal-awal main HP atau baca buku atau apapun itu, awalnya mungkin kalian masih santai saja kalau misalkan jarak-jaraknya 25 atau jarak normal lah misalkan. Nah, tapi kalau lama kelamaan itu kalian HP-mu akan lebih dekat dan seterusnya sangat dekat. Karena kebiasaan makanya matamu itu sudah terbiasa untuk melihat benda yang sangat dekat, makanya berubah ke titik dekatnya menjadi lebih dekat. Karenanya titik jauhnya juga akan menjadi lebih dekat, makanya akan terkena rabun jauh kayak gitu. Nah, kalau rabun dekat berarti titik dekatnya yang bergeser. Ini rabun
ya, rabun dekat. Namanya hipermetropi. Terus yang terakhir, mata tua. Ini dia. Mata tua. Namanya presbiopi. Nah, kalau rabun jauh, itu dia diobati pakai lensa cekung. Kacamata yang pakai lensa cekung atau negatif. Makanya kalau orang rabun jauh dikatakan minus berapa, negatif berapa. Kayak gitu. Kalau hipermetropi pakainya kacamata lensa cembung atau lensa positif. Plus berapa gitu. Kalau presbiopi itu pakai kedua-duanya. Lensa gabungan. Jadi dalam satu kacamata itu dia ada dua lensanya. Ini biasanya dipakai sama orang tua. Jadi kalau misalkan dia mau melihat mata yang jarak yang jauh, dia pakai lagi, dia agak naikkan kacamatanya. Kalau misalkan dia mau pakai untuk membaca, menjahit atau apapun itu misalkan, nah, dia akan turunkan sampai ke hidung ya, sini lagi supaya yang dia pakai itu lensa cembungnya. Kayak gitu. Sampai di sini bisa dimengerti untuk cacat-cacatnya. Aman ya. Bisa tuh. Kalau bisa, bisalah. Ini jempolnya. Atau kalau mau diulang, bilang itu saja. Bisa nyalakan audionya saja. Kalau silinder itu lain lagi. Kalau dia silinder, gimana Di? Dia bukan pakai kacamata ini. Ada kacamata khususnya kalau dia silinder, sama kalau yang silinder tuh dia bukan cekung cembung yang dia pakai, ada kacamata lainnya gitu. Tapi ini saya tidak bahas semuanya kayak astigmatisme apa lagi nih satu apa lagi namanya, ada itu juga biasa yang penyakit mata semua. Yang saya bahas ini yang biasa muncul di soal-soal. Kalau kayak silinder dia enggak, bukan ini cekung-cembung, dia pakai ada kacamata khusus. Sama juga kayak yang ini, kalau ada salah satu matanya yang beda. Nah, itu beda-beda lagi kacamatanya. Kayak gitu. Mana? Selain silinder ada yang mau ditanyakan? Banyak nih kayaknya. Jadi kalau tidak ada, kita ke ini. Kalau mata yang tidak normal atau minus jauh, ada yang bilang bahwa apabila mata cuma terus-menerus, maka minus kita akan bertambah. Kayak makurasi ini konsultan kacamata. Pernah juga dengar ya. Nah, sebenarnya itu kalau kacamata kan dia fungsinya begini. Anggaplah gini, anggaplah kita orang normal. Nggak perlu pakai kacamata. Kalau misalkan saya mau lihat benda ini benda akan terlihat dengan jelas saya lihat karena bayangannya ini benda tepat di retina. Tepat di retina tak gitu. Nah, kalau misalkan misalkan kau sudah mulai cacat, anggaplah rabun jauh gitu kan, rabun jauh. Kalau dia rabun jauh, itu kalau misalnya tanpa kacamata, kau tidak pakai kacamata, maka bayangannya ini benda tidak tepat di retinanya. Jadi dia tidak tepat di retina. Dia jatuhnya kalau rabun jauh, itu dia jatuhnya di depan retina. Kayak gitu. Jadi tidak jelas bayangannya, karena kau bisa lihat dengan jelas, itu kalau misalkan bayangannya jatuh di retina, kemudian dicerna sama otak, baru bisa aku lihat kayak gitu. Kalau misalkan untuk apa aku pakai kacamata, nah itu nih fungsinya kacamata yang punya lensa, misalnya lensa cekung yang beda-beda fokusnya kayak minus berapa tergantung dari titik dekat matanya orang, tergantung dari yang ini yang kan normalnya 25.
Nah, orang itu beda-beda nih. Ada nih titik dekatnya mungkin yang 20 misalkan, 15 dan seterusnya. Itu beda. Itu beda-bedanya itu akan mempengaruhi di fokus lensanya atau daya kekuatan lensanya. Kayak gitu. Nah, kalau pakai kacamata itu fungsinya untuk memfokuskan bayangannya jatuh di retina supaya kau bisa lihat benda itu dengan jelas. Kayak gitu. Terus masalah akan memperparah kayak kalau masalah itu saya kurang tahu aja, tapi kayaknya gini, kalau masalah memperparah tergantung dari kebiasaanmu masing-masing. Terus kalau misalnya kau bilang Jami pakai kacamata deh supaya tidak ini ki, kalau kau bisa saja, tapi kau harus terapi juga supaya matamu bisa kembali, daya akomodasinya itu bisa kembali normal kayak gitu. Kalau misalkan kau tidak mau pakai kacamata, harus pokok terapi kayak gitu. Bisa. Mungkin. Kayak kurang serius, kayak ini pakar mata, ya asik sekali. Mungkin kayak kalau mata tak yang satu beda cacatnya dengan mata lainnya. Mungkin buktinya akan ada. Ada teman tak yang satunya plus sekian, satunya plus sekian. Bahkan kayaknya ada juga yang satunya plus, ada yang minus. Gitu. Kalau mau Kak bilang dari gen itu nggak bisa Kak, nggak tahu Kak masalah yang itu karena lebih ke biologi kalau yang itu. Karena kalau fisikanya itu paling cuma di sebatas itu Ji, yang penggunaan kacamatanya yang mau dipakai. Kayak gitu deh. Kalau mungkin entahlah, mungkin kayak iya, karena kan ada nih buktinya. Kalau alasannya kenapa, kayaknya lebih tepat sih kalau biologi yang jawab. Siapa tahu ada faktor gennya. Kalau kebiasaan, entahlah gitu, kayak juling di. Gimana? Masih ada lagi nih. Ada kayak, jadi serius gini kayak kurasa pakar ini. Pakar mata. Untung masih normal di mataku. Aman ya? Oke, ada nih pertanyaan. Saya ke ini lagi, ke penentuan kacamata yang mau kita pakai. Ya. Kalau misalkan jadi kalau sudah ini, saya coba ke sini ya, penentuan daya lensa yang digunakan. Jadi cacat mata. Cacat mata yang tadi itu kan ada 3 atau 3. Cuman yang kita bahas di sini 2 aja karena yang ketiga itu gabungan. Nah, yang pertama itu miopi. Miopi ini dia rabun jauh. Kalau rabun jauh, dia diobati pakai kacamata lensa cekung atau negatif. Kayak gitu. Nah, bagaimana cara menentukan daya lensanya? Daya lensanya itu dia rumusnya kan P. Rumusnya ada 2 kan kemarin, 1/F tambah 1/F atau 100/F. Itu tergantung dari F-nya, dia dalam meter atau dalam sentimeter. Itu. Tapi ini kebanyakan yang kita pakai tuh yang dalam sentimeter di soal-soalnya. Kalau dia pakai meter ya pakai yang 1/F saja. Nah ini kan sebentar ada 2 tuh, di sini ada untuk miopi sama yang kedua hipermetropi. Supaya satu kalian bisa ingat, satu mau yang kalian hafal dan mudah-mudahan bisa teringat sampai mau kelas 3 bahkan. Hipermetropi itu atau dia untuk rabun dekat. Sekalian saya bahas yang ini. Dia pakai kacamata
lensa cembung atau positif. Daya lensanya, daya lensa, kan itu rumusnya sama, Ji. P sama dengan 1/F atau 100 per F. Nah, sekarang saya mau kasih ingat ke kalian. Kalian masih ingat gitu rumus umumnya lensa? Ada tuh persamaan kayak gini. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Itu rumus apa di kayak rumus legendnya ini optik untuk lensa dan cermin. Nah, caranya mengingat daya lensanya untuk miopi sama metropi kayak segini, kita pakai gini. Kan kita menghitung dayanya P. Berarti kan rumusnya gini, 100 per F. Nah, di sini yang saya kotaki warna merah, di situ kan ada S dan S aksen. S itu kan secara umum dia artinya S itu jarak benda. S aksen itu bayangan. Ingat loh, S itu benda, S aksen itu bayangan. Nah, di sini kita sedikit licik. S itu kita ganti bukan nih untuk benda tapi untuk yang normal. Kalau S aksen yang cacat, kayak gitu bentuknya. S itu normal, aksen itu yang cacat. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kayak gini, Ki. Misal kita bahas sekarang tentang rabun jauh. Kalau kita bahas tentang rabun jauh, berarti nanti persamaannya kayak gini, Ki. 100 kan di sini 100 per S gitu kan. S itu untuk normal. Nah, titik jauhnya untuk orang normal berapa? Kan tak terhingga. Kayak gitu. Terus di sini ada tambah. Tambah di situ ganti dengan minus. Nah, ini tipsnya. Jadi perbedaannya di situ, Ki. Terus 100 per S aksen. S aksen itu titik jauhnya untuk orang cacat. Kan kita ini fokus ke rabun jauh saja. Rabun dekat lain lagi. Jadi kalau rabun jauh, S itu titik jauhnya orang normal. Nilainya tak terhingga. S aksen itu titik jauhnya orang cacat, orang rabun jauh, orang miopi. Nah, itu nilainya berapa? Nilai kan dia terbatas nilainya. Nah, dia disimbolkan dengan PR. Punctum remotum. Makanya rumus terakhirnya untuk daya lensa itu P sama dengan 100 bagi tak terhingga itu 0. 0 dikurang sekian kan pasti hasilnya minus. Minus 100 per PR. Jadi ini nih persamaannya. Dengan PR itu punctum remotum. Punctum remotum. Remote kan kalau jauh pakai remote. Iya. Cocologi. Nah, ini untuk yang hipermetropi lagi. Bagaimana dia rumusnya? Rumusnya kayak gini. P sama dengan 100 per F. Sama dengan. Kita pakai yang 1/S. S itu karena kita bahasnya ini rabun dekat. Berarti S itu titik dekat orang normal. Ya, S itu titik dekat orang normal. Makanya rumusnya jadi 100 per SN, titik dekat orang normal. Nah, positifnya ganti lagi dengan minus. Kayak gitu. Terus 100 per S aksen. Aksen. S aksen itu berarti titik dekatnya orang cacat. Nah, atau hipermetropi. Nah, nilainya dia disimbolkan dengan PP. Gitu. Jadi, dayanya untuk hipermetropi itu rumusnya 100 per SN. SN ini itu tadi yang saya bilang, kalau misalkan di soal dia tidak tuliskan nilai SN-nya berapa, berarti kau pakai Mi 25. Tapi kalau misalkan ada, anggaplah 30, nah berarti kau pakai 30. Kalau misalkan, jadi saya tetap tulis ini 100 per SN ya, dikurang 100 per PP. Jadi ini rumus untuk daya lensa dengan PP ini punctum proximum.
Punctum proximum, PP. Kan kalau dekat bisa jadi PP. Gitu maksudnya. Nah, kalau dia yang ketiga tadi yang presbiopi, itu presbiopi mata tua, dia 2 dayanya. Dia pakai kacamata, kan dia pakai 2 satu kacamata cuma 2 lensanya, jadi tergantung, nggak bisa gabung daya lensanya yang untuk miopi sama hipermetropi terus ditambah, nggak bisa, karena kalau misalkan dia mau lihat, kalau orang mata tua dia mau lihat benda yang jauh itu pasti dia pakai yang lensa cekung gitu. Jadi pas kalau mau misalkan mau tentukan berapa daya lensanya nih, diukur satu-satu berapa titik jauhnya dan berapa titik dekatnya, kayak gitu. Oke, kalau mengerti kita ke contoh soal. Kalau ada mau ditanyakan bolehlah. Gimana? Any question? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita coba ke contoh soalnya. Oke, ini ya. Titik dekat mata seseorang terletak pada jarak 120 cm di depan mata. Berarti ini yang 120 cm itu titik dekatnya. Berarti itu nilai, itu PP-nya. Ya. Karena PP-nya yang diketahui, berarti ini orang dia termasuk dalam rabun dekat karena dia punya titik dekat yang berubah. Untuk melihat dengan jelas suatu benda yang terletak 30 cm, berarti ini nanti dianggap sebagai titik dekatnya kalau misalkan dia sudah pakai kacamata. Atau kalau dia normal, dia melihat dengan jelasnya itu 30 cm di depan mata. Jadi yang diketahui di soal, gini Ki, PP-nya itu 120 cm. Terus untuk melihat suatu benda dengan jelas yang terletak 30 cm. Nah, ini dijadikan sebagai SN-nya. 30 cm. Di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, daya lensa kacamata. Ya, jadi kita mau cari P-nya. Daya lensa kacamata berarti yang bagian A. P-nya sama dengan berapa? Nah, rumusnya apa? P sama dengan ini seper F tuh, kan ada fokusnya diketahui, langsung mikir saya ke sini. 100 per S. S itu untuk yang normal atau di sini diganti dengan SN. Dikurang 100 per S aksen. S aksennya itu yang cacat, berarti PP. Kayak gitu. Nah, susah dikasih masuk nilainya. 100 per 30 dikurang 100 per 120. Nah, ini penyebutnya beda, kita samakan penyebutnya. Pakai penyebut 120. Berarti ini 4 kalinya. 400, ini 100. Ya. Berarti P sama dengan 300 per berapa nih? 120. Berapa itu? Ini sama ini. 10 ini masing-masing bagi 3. 10 per 4, 2,5 ya. 2,5 dioptri. Jadi daya lensanya 2,5 dioptri.
Di sini kan ada tandanya plus. Kalau plus berarti terjawab Q yang bagian B. Jenis lensa yang harus dipakai adalah kacamata berlensa positif atau lensa cembung. Karena di sini hasilnya positif dayanya. Jadi jenis lensa yang harus dipakai ya lensa cembung. Terus untuk dapatkan yang bagian C-nya, saya pakai warna lain. Bagian C-nya untuk cari jarak fokus lensa. Yang cari F-nya ya terserah nih kalian mau pakai P sama dengan 1/F atau 100/F. Kalau misalkan saya pakai 100/F, berarti nilai F-nya nanti yang kau dapat itu dia dalam satuan senti. F sama dengan 100/P. 100/2,5. Dengan 100/2,5 berapa itu? 40 ya? 40 kali ya? 40 cm. Kalau kalian pakai 1/F, bisa juga, tapi pasti kalian akan dapatkan nilainya 0,4. Nah, 0,4 itu 0,4 tapi dalam satuan meter. Seperti itu, Ki. Gimana? Ada pertanyaan? Yang mau bertanya, silahkan deh. Oke, jadi kalau titik jauh berubah berarti, ya betul. Kalau misalkan di soal bilang titik jauhnya sekian, dikasih tahu titik jauhnya berapa, berarti dia miopi. Berarti rumusnya itu ya pakai ini 100/PR. Betul itu ya. Kalau miopi berarti fokusnya nanti minus, dayanya juga minus. Lensa yang dipakai lensa cekung. Kalau ini, misal tidak ada dikasih tahu 30 cm, berarti kau pakai saja 25 ya, titik dekat mata normal. Nah, kadang juga ini soal bisa dibolak-balik. Kan ini yang ditanyakan di soal dayanya. Bisa saja nanti misalkan ada soal yang kayak seperti inilah misalnya. Dia yang diketahui itu dayanya. Misal jika daya lensa yang digunakan oleh si anak ini adalah 2,5 dioptri, maka tentukan titik dekat mata anak ini misalkan. Berarti kan jawabannya 120. Bagaimana caranya sisa dibolak-balik mami nih? Operasi matematikanya. Mencari PP-nya gitu. Nanti ya. Itulah tadi pembahasan dari praktis fisika materi alat optik. Jangan lupa like, share, dan subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya, biar gak ketinggalan video terbaru dari Jules Media. Terima kasih.